Keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah yang kelima di keluarga kita masing-masing ini kita khususkan dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat dipersilahkan duduk. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah sejenak kita mengambil saat hening untuk merenungkan kembali kehidupan yang sudah kita jalani. Kita berkaca dari sabda Tuhan melalui kesaksian 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat 9 yang demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Keluarga yang terkasih, mari kita nyatakan pertobatan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 37B, Batu Karang yang Teguh. Kau tempatku berteduh,
Mari kita naikkan doa pertobatan kita. Tuhan yang Maha Baik, kami menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa. Kami belum bisa mengasihi sesama kami dengan tulus. Demikian juga tingkah laku kami dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni, menyertai dan membimbing kami agar kami layak di hadapan-Mu dan kami dapat selalu memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam keluarga, kasih Allah senantiasa dinyatakan bagi kehidupan kita, manusia umat kepunyaannya. Dinyatakan melalui anugerah pengampunan yang diberikan bagi setiap orang yang berkenan mengakui segala salah dan dosanya di hadapan Tuhan. Pengampunannya itu dinyatakan melalui berita anugerah di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 5 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikian pula Tuhan menganugerahkan kepada kita petunjuk hidup baru di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak dan Ibu, saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ini harus senantiasa berdiri teguh, tidak goyah di dalam iman. Dan lebih daripada itu, kita juga diajak untuk senantiasa berkesaksian di dalam pekerjaan Tuhan. Hal ini akan kita gumuli lebih mendalam di dalam tema ibadah pada saat ini, yaitu bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, marilah kita bersama-sama menyanyikan kesanggupan dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan berdiri. Silakan duduk. Keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya untuk kita bersatu hati dan kita bersama akan menaikkan doa syafaat kita.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami. Engkau Tuhan yang maha baik, maha kasih, senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan kami. Sekalipun Tuhan dalam hidup kami tidak surut dengan pergumulan, persoalan bahkan pencobaan, tetapi kami senantiasa mendapati Tuhan yang setia dan memelihara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami senantiasa menaikkan puji syukur kepadamu. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami terus mendoakan bagi keadaan dunia kami saat ini, khususnya negara kami Indonesia, di mana setiap manusia di dunia ini menghadapi pandemi COVID-19. Tidak sedikit ya Tuhan, saudara-saudara kami menjadi korban. Bahkan saudara-saudara kami juga meninggal dunia karena virus ini. Oleh karena itu, kami senantiasa mohon kepadamu, Engkau berkenan melindungi kami semua, memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan secara khusus kami mendoakan bagi setiap tenaga medis, para dokter, perawat, mereka yang bekerja siang dan malam tanpa henti untuk melayani sesamanya yang sedang terinfeksi virus ini. Mohon Tuhan juga melindungi saudara-saudara kami ini di dalam pekerjaannya, sehingga dapat terus melayani dan juga terus mendampingi para pasien sampai dengan kesembuhan mereka. Terlebih khusus kami juga berdoa untuk pemerintah kami di pusat hingga ke daerah yang terus berjibaku untuk menangani pandemi ini. Mohon Engkau berkenan memberikan hikmat, kemampuan, sehingga dapat menjalankan segala rancangan untuk menanggulangi virus ini. Bapa, secara khusus kami juga berdoa para ilmuwan kesehatan, mereka yang juga berjuang untuk menemukan obat bahkan vaksin corona ini. Kiranya Engkau berkenan menuntun sehingga dalam waktu ini dapat segera ditemukan obat maupun vaksin yang mujarab untuk menanggulangi virus corona. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga teringat dan membawa di dalam doa syafaat ini anggota warga jemaat kami yang sedang sakit dalam masa pemulihan maupun yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Daliman, Ibu Mariati Rosiku, Ibu Sri Rezeki, Ibu Retnaning Tias Ajeng, Bapak Andes Edward Simanungkalit, Ananda Rafael Arka Pramudio, Ibu Yanri Sutiono, Ibu Napitupulu, Ibu Yuni Hartanto, Ibu Esti Wahyu, Ibu Titi, Bapak Sarjono, Bapak Sudibyo Suwondo, Bapak Mujono, serta saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan memberikan kekuatan pemulihan, bahkan kesembuhan bagi saudara-saudari kami ini. Biarlah melalui segala berkat dan rahmat Tuhan, Engkau berkenan memberikan pemulihan dan kesehatan yang nyata. Di samping itu kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Witoto yang beberapa waktu yang lalu juga menjalani operasi mata. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan pemulihan kesehatan. Demikian pula kami juga mengingat anak Niel yang di dalam masa-masa ini juga sedang sakit. Mohon Engkau juga berkenan memberikan pemulihan kesehatan. Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami juga menyerahkan keberadaan keluarga-keluarga kami semua, warga jemaat Tuhan, warga tamu maupun simpatisan GKJ Karangpenuh. Biarlah Engkau terus menyertai melindungi keluarga kami, baik kami yang bekerja mencari nafkah, kami yang mengatur kehidupan rumah tangga, anak-anak kami, semuanya di dalam penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami
yang di masa-masa ini juga harus belajar berkuliah dari rumah. Mohon Engkau memberikan semangat dan disiplin yang tinggi, sehingga anak-anak kami ini bisa terus tekun belajar, sekalipun dilakukan melalui media online. Kami menyerahkan juga gereja kami GKJ Karangbendo di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Biarpun di dalam masa-masa ini, segala program, kegiatan, persekutuan maupun ibadah harus kami jalankan melalui media online. Tetapi biarlah Engkau berkenan memakai sebagai sarana pemberitaan keselamatan maupun juga untuk pemeliharaan iman kami. Demikian pula Engkau juga menjangkau saudara-saudara kami yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan dimanapun berada. Mereka tetap ada di dalam kesatuan kasih untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan bagian dari sabda Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menguatkan kami, mengurapi kami, sehingga setiap kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Demikian pula hamba-Mu orang berdosa ini, kiranya Tuhan berkenan memakai, sehingga apa yang disampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan bagian dari firman. Marilah kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, kita akan membaca ayat 55 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60 yang demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian bagian dari firman. Ya, berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan, memahami dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara serta anak-anak yang terkasih, pada saat ini kita merenungkan sebuah tema, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Nah, untuk mengawalinya, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan hal berikut ini. Kita tentu di dalam kehidupan ini sangat lekat dengan yang namanya pelayanan. Setiap umat Kristen, para orang percaya, tentu di dalam kehidupannya sangat rindu untuk melayani Tuhan. Dan di dalam pelayanan itu pula, seringkali juga kita banyak mengorbankan, baik itu mengorbankan waktu,
tenaga, pikiran, bahkan juga dana dan lain sebagainya, demi kita semua dapat melayani Tuhan dan sesama. Nah, pada saat ini yang menjadi pertanyaan adalah, sampai seberapa jauhkah sebetulnya kita dapat melayani? Sampai seberapa jauh sih Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian itu dapat melayani Tuhan? Atau pertanyaan berikutnya yang lebih mendalam lagi, sampai seberapa jauhkah sebetulnya kita itu mau berkorban, baik untuk pelayanan maupun untuk hal-hal yang lain. Nah, maksudnya begini, bahwa tadi ketika kita melayani, ada pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan di sana. Nah, sampai sejauh mana kita bisa melakukan hal itu? Karena kecenderungan manusiawi kita, seringkali kita mempunyai prakondisi atau kondisi-kondisi tertentu di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan kemudian juga saya dapat melayani Tuhan. Kalau dengan situasi ini, kalau dengan kondisi ini, kalau dengan syarat ini dan itu, nah seringkali itu kita ajukan layaknya sebagai sebuah syarat, kemudian kita dapat melayani Tuhan dan sesama. Pertanyaannya itu, sampai sejauh mana sih sebetulnya kita dapat melayani dan kita berkorban demi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di bagian firman yang sudah kita baca tadi, berkisah mengenai sosok Stefanus. Barangkali Ibu, Bapak, dan Saudara pernah mendengar, membaca maupun merenungkan juga tentang siapakah sosok Stefanus ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, seperti kita ketahui, Stefanus ini adalah salah satu dari 7 diakonos, pelayan, atau kalau bahasa sekarang itu ya seperti diaken begitu ya, yang dipilih oleh ke-12 rasul dengan tugas khusus. Tugasnya apa sih diakonos itu? Nah, di sana disebutkan di pasal 6 ayat yang ke-5 bahwa seorang dari 7 orang yang dipilih itu bernama Stefanus, dan ia ditunjuk untuk melayani janda-janda, para orang miskin, dan juga memastikan bahwa para janda orang miskin ini mendapatkan cukup makanan. Mereka didampingi dengan baik dan mereka juga mendapatkan pelayanan-pelayanan yang lainnya terkait dengan pelayanan diakonia. Jadi tugasnya sama persis seperti tugas diakonia pada saat ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, Stefanus dikenal sebagai seseorang yang penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh karunia, dan juga penuh kuasa. Nah, di zaman dahulu Bapak dan Ibu, di gereja mula-mula ada pembagian tugas pelayanan yang cukup jelas antara para rasul, yakni yang disebut dengan apostolos, dan para pelayan meja atau diakonos ini. Kalau tadi jelas pelayan meja, diakonos melayani para janda, anak yatim, orang-orang miskin, kebutuhan jasmani mereka. Sedangkan para rasul, mereka memfokuskan segenap tenaga pikirannya untuk mengajar, berkhotbah, dan juga berdoa untuk pelayanan bagi jemaat Tuhan. Nah, di kisah tadi di bagian ayat 55 sampai 60 kita tiba-tiba disuguhkan sebuah kisah di mana Stefanus dihadapkan pada mahkamah agama atau disebut dengan Dewan Sanhedrin. Apa gerangan yang menyebabkan Stefanus itu dibawa ke mahkamah atau pengadilan agama itu? Nah, nampaknya Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan pelayanan Stefanus ini, ia tidak hanya melayani orang-orang miskin, tetapi tadi bahwa ia diberikan karunia yang luar biasa oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat.
Mungkin kita mengingat seperti Kristus yang juga banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Nah, mujizat-mujizat ini nampaknya mengganggu para pemimpin Yahudi pada saat itu. Bahkan mereka pada akhirnya, pemimpin Yahudi itu menuduh atau lebih-lebih menghujat Stefanus, bahwa ia dituduh telah menghujat Musa, menghujat Allah, dan lain sebagainya, yang menyebabkan akhirnya Stefanus diseret ke pengadilan agama. Bahkan orang-orang, para pemimpin Yahudi tadi juga mengatakan, menuduh bahwa Stefanus ini menghina bait suci, menghina hukum Taurat, dan lain sebagainya, karena terkait dengan kesaksiannya bahwa Yesus dikatakan di dalam bacaan Injil, ia akan meruntuhkan bait Allah dan dalam 3 hari akan membangunnya kembali. Nah, nampaknya itu dimaknai secara literer oleh para pemimpin Yahudi pada saat itu, bahwa Kristus dan juga para muridnya itu menghujat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi sumber kemarahan orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin mereka. Dan pada saat itu juga Stefanus menyampaikan kritiknya kepada mereka, orang-orang Yahudi yang telah menerima hukum Taurat, tetapi sesungguhnya dalam kehidupannya mereka tidak sungguh-sungguh melakukannya. Nah, karena hal-hal itulah Stefanus diseret pada mahkamah agama. Dan seperti kita ketahui di dalam kisah ini, di dalam pelayanan Stefanus itu, ia pada akhirnya mendapati hukuman mati dengan cara dirajam batu. Hukuman ini sangat normal pada masa-masa itu, ketika seseorang itu dikatakan atau bahkan juga dituduh menghujat agama, menghujat Allah, maka hukumannya adalah dilempari batu. Nah, yang menarik, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Stefanus ketika ia mengetahui bahwa ia akan dihukum mati? Apa yang dilakukan Stefanus? Coba kita bayangkan. Seandainya Bapak, Ibu, dan Saudara, terlebih juga saya, ada di dalam posisi Stefanus ini, sudah melayani sedemikian rupa, melayani para janda, anak yatim, orang-orang miskin, bahkan mendoakan dan juga diberikan anugerah mujizat dari Tuhan. Tetapi semuanya itu nampaknya malah membawa kita pada kesengsaraan, bahkan berujung pada hukuman mati. Mungkin secara kemanusiaan, saya dan juga kita semua akan merasakan kekecewaan yang luar biasa. Mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, memberikan waktu, tenaga, pikiranku, semuanya untuk melayani Tuhan dan umat Tuhan. Tetapi mengapa kesengsaraan ini menimpa saya? Barangkali hal-hal itu yang berkecamuk di dalam pikiran dan hati kita ketika berada di posisi Stefanus. Tetapi yang menarik, Bapak dan Ibu Saudara, apa yang dikatakan Stefanus di sana? Ia mengatakan, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Di situasi itu ia melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah. Bahkan ia juga mengatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, menyerahkan sepenuhnya rohnya kepada Tuhan, dan ia mengakhirinya, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Di dalam situasi yang demikian, rupa-rupanya Stefanus betul meneladan kepada Kristus, karena kita bisa juga melihat paralelnya. Apa yang dikatakan Stefanus ini sebetulnya ia meniru sang guru, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Allah, dan juga ia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Stefanus tiada gentar, tiada goyah di dalam menghadapi segala sesuatu, bahkan tantangan yang begitu besar di dalam pelayanannya, bahkan sampai hukuman mati yang dihadapinya. Nah, oleh karena itulah muncul sebuah istilah, yakni martir atau para pahlawan-pahlawan iman, di mana Stefanus ini salah satunya. Artinya seorang kudus, seorang yang percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, bahkan pada akhirnya menghadapi kematian karena membela imannya, menjadi martir karena ia bersaksi akan imannya. Nah, ini dari kata martureo yang kita tahu juga menjadi kata marturia, kesaksian yang menjadi tugas kita semuanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya tadi di awal bertanya, sampai seberapa jauh sih kita dapat melayani Tuhan? Jangan-jangan ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, itu menyebabkan kita berhenti, bahkan berbalik dari Tuhan. Atau jangan-jangan dengan situasi dan kondisi yang membuat diri kita menjadi tidak nyaman, diri kita menjadi terusik pikiran dan hatinya, menyebabkan kita berhenti melayani Tuhan dan sesama. Atau tadi di masa-masa ini, banyak dari kita, sebagian besar dari kita juga berkorban demi sesama kita, membantu, memberikan sumbangan, baik berupa sembako, mungkin juga berupa makanan, mungkin juga berupa bentuk-bentuk yang lain kepada saudara kita yang sedang membutuhkan di masa pandemi ini. Pertanyaannya, sampai seberapa jauhkah kita bisa melayani dan juga berkorban bagi sesama kita itu? Ibu, bapak, dan saudara, teladan dari Stefanus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan adalah hendaknya sampai dengan kematian kita. Sampai dengan akhirnya nanti kita dapat berkata seperti Stefanus, aku telah menyerahkan hidupku ini kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara, marilah hal ini menjadikan dasar bagi kita semua untuk terus bersaksi dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Keluarga yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan dengan penuh rasa syukur kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Keluarga yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan syukur lainnya. Persembahan mohon dimasukkan dalam satu amplop dan selanjutnya dapat menghubungi majelis di wilayah masing-masing. Persembahan ini kita dasari dengan sabda yang tertulis dalam Efesus 5, 20 sampai dengan 21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita iringi dengan Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku.
Keluarga dimohon berdiri, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada kesempatan ibadah ini kami telah mengaturkan persembahan syukur yang kami ambil dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini dan mohon penyertaan-Mu agar kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik untuk melayani jemaat-Mu khususnya di GKJ Karangbendo, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena ibadah pada saat ini dapat berlangsung dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan yang mengasihi kami, apabila dalam ibadah ini ada dosa yang terselip dan tidak berkenan di hadapan-Mu, mohon Tuhan berkenan mengampuni. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan kidung pengutusan dari kidung jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita di keluarga ini dan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita. Kita mengingat tugas perutusan kita untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih, perlindungan dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan keluarga kita, kini dan selamanya. Amin.